Woke up late. Anything she needs, she can call me. Don't worry about it, that's my seed. Oh, that's all me. Just know if you cross her, then you cross me. Burn X Get Community. God, it's only you, and you know that it's real. So why would you fight? Try to deny the way. Tune in and play with us. I don't care. I got one thing right. All the bad things just you're making me feel that maybe I am somebody. G Squad, welcome to Ramal Radio Malam di hari Minggu 10 April 2022. Barengan sama gue Citrus dan ada partner gue. Siapa di sana? Hai, Steri di sini. Yoi, gokil gila Steri, semangat banget nih. Gimana kabarnya Steri malam ini? Steri kenyangan sih lebih tepatnya. Abis buka tadi kan jadi kekenyangan. Kalau Citrus gimana Citrus? Kebetulan kita sama-sama kenyang nih. Aku makannya dikit tapi kenyangnya lama banget nih dari tadi. Bener. Sama sih. Udah 2 jam gitu kan. Tapi ya namanya juga bulan puasa ya. Pasti kita kekenyangan lah kalau udah nggak makan sampai berapa jam ya tuh kalau puasa ya? 13 jam nggak sih? Apa 14 jam? Lupa tau. Ada yang tahu? Biasanya tuh kita udah laparnya lapar mata doang nggak sih? Kayak siang-siang pengen semuanya. Pas malam kenyangan. Iya betul banget. Cuman kita harus nyapa teman-teman di sini ya sih, Steri. Karena ini BXG Squad rame banget nih. Ada 189,9 ribu orang kalau nggak salah. Gila. BXG gitu loh. Betul. Betul. Kalian gimana nih kabarnya? Coba dong kasih tahu gua sama Steri ya di event chat gitu kan. Pada Dari siapa nih? kenyangan, apa yang abis tadi buka sama yang pahit-pahit atau manis-manis, coba dong. Betul. Ini rame banget jawab nggak baik-baik aja ya. Dari Whisper katanya gini, tidak baik-baik saja. Kenapa tuh Pak? Apa nih boleh cerita tuh Whisper tuh. Iya boleh. Terus dari siapa lagi tuh? Steri. Aca juga nggak baik, kenapa nih Ca? Iya ya ampun. Tapi ada menarik Sinop buka sama mie goreng katanya nih. Wah paket hemat ya, mungkin Nope lagi ini kali ya, lagi belum gajian kali ya. Iya. Minta tuh sama owner BXG-nya boleh. Whisper. Whisper peka dong. Di Ramal BTW Steri, di Ramal malam ini kita bakal ngomongin soal zona nyaman gak selalu baik. Gila, menarik banget gak sih? Bener banget. Yoi, itu yang sekarang sering kita saat zona nyaman, zona gak aman, pada bingung pasti. Iya setuju banget. Cuman sebelum kita ngomongin soal zona nyaman gak selalu baik nih, kita mau ingetin dulu ke BXG Squad semua untuk tap giveaway di atas. Karena selain kalian bisa dengerin banyak banget keseruan di sini, kalian juga bisa dapetin hadiah yang pastinya menarik juga ya nggak sih Steri? Iya, bisa buat apa nih, nonton di Netflix ya? Whisper. Boleh. Netflix. Boleh banget tuh. Nah, ada spesialnya radio. Betul banget. Nah, Steri, spesialnya radio pada malam hari ini, teman-teman di sini BXG Squad gitu ya, bisa request lagu dan titip salam. Kalian cukup lihat teks channel request lagu, terus tulis tuh nama kalian, lalu judul lagunya, lalu link YouTube-nya, sama titip salamnya apa nih gitu kan. Dan yang paling menarik bakal kita bacain dan bakal kita puterin lagunya. Ya nggak sih Steri? Bener banget. Jadi kalau misalnya kalian pengen nyampein apa gitu ke seseorang, boleh banget di type, diketik, disalin linknya. Terus buat siapa nih? Apakah buat teman, buat atau ya silakan. Buat teteman, FWB-an, boleh kok, bebas. Atau buat ownernya ya. Ada keluh kesah buat owner boleh banget. Soalnya ownernya kan lagi galau ya katanya. Iya, lagi baik-baik tidak baik-baik gitu. saja, bener. Setuju banget. Kena mulu nih si ownernya nih, kasihan.
Terkenal soalnya ceweknya banyak di mana-mana kebetulan. Aduh, nggak ikut-ikutan, nggak ikut-ikutan. BTW tadi ngomongin soal zona nyaman nih, menurut lo zona nyaman tuh sebenarnya apa sih? Kalau menurut Steri itu zona nyaman ya, zona nyaman tuh Mhm. ke perasaan atau apa ya, mindset kita di mana pas kita berada di suatu posisi kita tuh merasa kayak ya udah ini kita, jadi kita nggak usah ngapa-ngapain aja, kita udah merasa senang, merasa aman, merasa kita nggak perlu merasa apa ya kena judge atau apapun itu, dan ya kita udah menemukan diri kita di zona itu, di zona nyaman tersebut, kayak gitu sih menurut Steri. Kalau menurut si Iya, terus betul gimana nih? banget. Nah, sebelum gue jawab versi zona nyaman gue ya, Steri, gue pengen kasih tahu nih ke BSG Squad, coba dong tulis di event chat menurut kalian zona nyaman versi kalian tuh seperti apa sih? Gitu. Kita pengen tahu Siapa juga tahu, nih soalnya. siapa tahu di antara kalian ada yang punya pendapat yang menarik, nanti bakal kita bacain ya nggak sih? Iya, Jangan lupa boleh tag boleh. kita ya antara gua dan Steri gitu ya. Iya, Atau enggak salah satu di antara kita gitu lah kurang lebih, oke? biar kita bisa lihat dan baca. Betul, setuju banget. Nah, Mhm. kalau ngomongin zona nyaman versi gua nih, kebetulan gua tuh anaknya suka banget baca artikel gitu ya. Kayak gua tuh suka baca buku, baca Sip. artikel, terus kayak riset-riset gitulah, kurang lebihnya gitulah. Jadi berdasarkan riset yang gua baca nih, menurut Judith Bradwick di dalam buku Danger in the Comfort Zone di tahun 1991 mengartikan bahwa zona nyaman sebagai perilaku di mana seseorang beroperasi atau bekerja dengan perilaku terbatas untuk memberikan tingkat kinerja yang stabil sehingga umumnya pekerjaannya dilakukan tanpa resiko. Jadi kayak sesimpel dia nggak pengen ribet-ribet susah-susah ngelakuin yang biasa dilakuin tanpa perlu berkembang dan nggak perlu ngambil resiko juga gitu. Lebih ke flat-flat aja gitu ya, Sid ya? Betul banget. Ya kita nggak tahu sih ini baik atau buruk ya, tapi udah jelas ini definisi dari zona nyaman itu sendiri. Menurut Bapak Judit ya, Bapak Judith Judit. Bradwick, Mhm. Bapak Judith gitu kan. Nah yang berikutnya ada yang lain nih Steri, lu tau nggak dari siapa? Siapa tuh? Dari Alasdair A. K. White. Gimana nih bacanya? Agak bingung juga ya. Pokoknya eh AK White gitu ya. Pokoknya ini diambil dari buku yang berjudul From Comfort Zone to Performance Management gitu ya. Jadi berdasarkan definisi di buku tersebut, zona nyaman merupakan kondisi di mana seseorang bekerja secara umum dan dapat dikatakan nyaman tanpa usaha yang lebih maksimal. Kurang lebihnya mirip ya antara Mhm. dua definisi tersebut ya Bener nggak sih? bener bener. Jadi kayaknya bisa Steri simpulin sih, kalau zona nyaman itu mungkin bisa dibilang kayak pekerjaan atau kayak kegiatan ya yang dilakukan kita yang apa, nggak menimbulkan resiko dan kecemasan. Tapi di sisi lain, ini tuh bisa kadang-kadang menyebabkan kinerja kita yang terlalu stabil dan kayak apa ya, kayak nggak ada peningkatan gitu. Bener nggak, teman-teman? Iya betul banget, betul banget. Kayak Mhm. temen gue yang inisialnya W belakangnya R gitu kan. Kerjaannya cuman Aduh, ya Steri tiap nggak tahu malam main siapa Mobile sih, nggak Legend tahu banget doang Steri. gitu. Iya. By the way, si Zain ini ada nge-tag Heeh, Steri. Dia ngomong kalau apa tuh? zona nyaman adalah di mana kita merasa aman. 11-12 sama Steri sih. Ya, si Wih, Zain. setuju setuju. Setuju Mhm banget, mhm. setuju banget. Yang Kalau lain dari gimana Aca nih? katanya gini, kalau dari Apa Aca tuh? katanya gini, zona nyaman, zona yang tenang dan buat kita nggak ngerasa gelisah dan takut sama hal apapun. Gokil, keren Mang Oh, Besti Aries. siap. Ada buaya lewat tuh. Biar Waduh. Nah itu kalau ngomongin soal definisi zona nyaman ya nggak sih Steri? iya. Nah berikutnya nih, kita kan di tema kita tuh udah jelas banget ya kayak ngomong kalau zona nyaman nggak selalu baik. Pertanyaannya, kenapa sih Kenapa? zona nyaman nggak selalu baik gitu kan? Mhm. Alasannya apa gitu? Kalau menurut Steri apa? Coba dong kasih tahu ke BSG Squad di sini. Oke, BXG Squad ya. Menurut Steri sih, zona nyaman itu tuh nggak baik karena dengan misalnya ada zona nyaman ini, kita tuh akan sering ngerasa kayak ketergantungan akan sesuatu hal yang kita tuh
belum tahu nih bakalan ada terus atau enggak, bakalan sama terus atau enggak, bener gak? Nah, alasan lainnya itu Betul. mungkin mungkin adalah kalau misalnya kita terus-terusan berada di zona nyaman tersebut, kita tuh bakal apa ya, bakal ketemu sama kemungkinan-kemungkinan yang kita menjadi seorang yang kurang berkembang. Terus kita juga kurang tahu banyak hal. Terus kita juga apa ya, em, kurang kurang buat ngulik-ngulik ya, ngulik-ngulik hal-hal yang baru tadi kan. Karena Mhm, kita terlalu asik sama zona nyaman kita tersebut. Nah, jadi kita tuh kayak nggak betul. punya kesempatan atau chance buat mengeksplor hal-hal yang baru tadi. Gitu, Setuju Cit. setuju. Iya ya, itu Hmm, kayak ibaratkan udah punya doi satu gitu kan, udah nyaman, iya, udah suka, udah sayang gitu kan. stuck Jadi di nggak sana bisa aja. mencari dan mengeksplor doi-doi yang lain gitu, Betul, doi-doi Makanya temen gue orang. whisper tuh mhm, makanya temen gue whisper tuh jomblo terus dia biar bisa nge-explore kebetulan, Oh gitu. Keren sih strateginya marketing keren keren keren. Boleh boleh. Tapi jangan ditiru ya teman-temannya, tidak baik, tidak aman untuk jantung dan kesehatan. Tolong dihindari hal-hal kayak gitu. Hari-hari Setuju bawa setuju. whisper. Dan ternyata ya steady nggak cuman itu. Ketika kita kehilangan kesempatan untuk mengeksplor hal baru atau doi baru gitu ya, kita Iya, kehilangan juga chance untuk ketemu orang baru yang di luar dari zona nyaman kita gitu. bener 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 bener. Yang tadinya mungkin kita punya kesempatan buat ketemu doi orang atau orang baru, kenal orang baru, nggak kesampaian nih, Cit. Gara-gara kita membatasi diri kita tadi dengan zona nyaman yang Sama kita buat satu orang doang. sendiri. Bener, setuju. Aduh, tidak baik, tidak baik. Oke oke, lanjut lagi. Yang menarik dari, zona nyaman ini ternyata, eee, selain kita jadi nge-stuck dan nggak bisa, berkembang gitu ya, kita juga kesulitan untuk nemuin hal-hal baru yang menarik buat kita gitu. Ini bukan lebih ke arah doi ya guys sebenarnya, kayak ini lebih ke arah hobi baru, Mhm, impian baru, cita-cita baru, kegiatan baru, pokoknya hal-hal positif yang bisa bikin kita lebih baik dan lebih berkembang sebagai manusia gitu. sepakat. Betul betul. Mhm. Nah, cuman pertanyaannya kalau emang kita udah ada di zona nyaman, cara keluarnya gimana nih gitu kan? Mmm, Nah, kalau dari Steri menurut lu gimana nih? Dan buat BXC Squad di sini mungkin bisa kasih tahu nih, siapa tahu di antara kalian udah ada nih yang pernah keluar dari zona nyaman dan berhasil keluar dari zona nyaman dengan cara kalian masing-masing. Kalian bisa share di event chat, ntar bakal kita bacain dan jangan lupa tag kita berdua ya atau salah satu dari kita. Ya nggak Steri? iya bener banget. Mhm. Jadi kita bakal bahas nih ya, gimana sih cara keluar dari zona nyaman kita tadi kan. Betul, setuju banget. Jadi yang Gimana tuh? pertama tuh mungkin ya, Steri Mhm. belum terlalu bisa mempraktekkan, mungkin kita bisa belajar sama-sama ya, dari Mhm artikel mhm. mungkin atau rangkuman yang Steri temuin. Oke, yang pertama nih, kita tuh, cari kekuatan dan kita harus berani. Maksudnya gimana sih, Ster? Mhm mhm. Nggak jelas lu gitu kan. Nah, jadi gini, kita itu Betul. harus mengetahui dan memahami apa aja nih kekuatan yang ada dalam diri kita. Kayak apa ya, pondasi-pondasi yang membangun diri kita tersebut kan. Nah, Mhm. pas kita udah tahu di mana kekuatan yang kita udah miliki, perlahan rasa takut itu akan kurang deh dikit-dikit. Karena kita ini udah yakin kan, kita yakin udah bakal bisa ngelewatin ketakutan-ketakutan tadi. Nah, dengan begitu rasa takut pun bakal berkurang karena kita udah mengetahui kekuatan yang kita miliki tadi. Tapi nggak cuma itu, Mhm kita juga harus berani nih, Cit. Jangan cuman mhm. bisa yang tadi doang, kita juga harus berani untuk keluar dari zona nyaman tersebut, Cit, gitu. Betul, Nah, setuju banget. tapi lagi nih, Apa keluar tuh dari apa zona tuh? nyaman itu tuh kayak nggak asal-asal keluar juga kan ya. Kita tuh Mhm kayak mhm. perlu perencanaan yang matang, kita juga kita perlu memahami secara mendalam tentang apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita sendiri yang bisa dipakai buat planning rencana kita buat keluar dari zona nyaman tersebut. Gitu, Cit. Betul, setuju banget tuh gue. Nah, Steri, berhubung sepertinya teman-teman udah siap untuk keluar dari zona nyaman ya, karena kita udah Yoi. kasih tahu gitu ya, salah satu cara untuk keluar dari zona nyaman, gimana kalau kita puterin requestan lagu dari BXG Squad dulu nih. Boleh Menarik nggak sih? banget. Yoi. Mhm mhm. Siapin Ada kalian ya. requestan lagu dari Awan, judulnya
Usik, penyanyinya Feby Putri, titip salamnya gini, "Semangat buat yang masih ada di zona nyaman. Semoga coba untuk move on dan temukan kehidupanmu yang baru." Wow, keren banget nih, Bener banget si Awan eee, sih. kata-kata semangatnya ya. Disuruh move tuh So sama si buat Awan tuh. setuju setuju. So buat, sound manager kita langsung aja diputerin lagunya dan buat BXC Squad semua stay tune and enjoy. Yoi.
Woke up late. Anything she needs, she can call me. Don't worry about it, that's my seat, that's all me. Just know if you cross her, then you cross me. Burn Xget Community. Got it. It's only you, and you know that it's real. So why would you fight? Try to deny the way. Chillin' and play with us. I don't care, but I got one thing right. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. Hey yo BXG Squad, welcome back with us Citrus dan Steri tentunya di Ramal Radio Malam. Gokil, gila lagunya tadi adem banget ya Steri ya. Pas awan sih emang adem-adem. Setuju banget, gila, gokil, keren-keren. Thank you banget ya buat Awan yang sudah request lagu yang bener-bener bikin adem seantero BXG stage-nya ya sih. Ih, Setuju banget ya. So, kita bakal lanjut lagi nih ngomongin soal cara keluar dari zona nyaman yang menurut kita penting banget nih untuk BSG Squad ketahui, ya nggak sih Steri? iya. Tadi kan Seri udah kasih tahu yang pertama tuh. Mungkin Citrus ada tips and trick yang kedua buat teman-teman Boleh, BXG boleh, Squad boleh. kita nih. Boleh tuh disampein nih. Mm-mm. Nah, cuman sebelum gua kasih tahu yang berikutnya nih Steri, Mhm. gue pengen bacain dulu nih salah satu cara untuk keluar dari zona nyaman versi teman kita yang ada di event chat. Nah, ini dari Boleh Yakui, tuh. katanya gini. 1, berani ambil resiko dengan realistis. Jangan cuma ambil resiko aja, tapi lihat keadaan secara realistis juga. Wow, keren banget ya Betul, Yakul ya. setuju. Setuju, Sangat setuju. menginspirasi sekali gitu kan. Iya, boleh dipraktekin ya Gila. kawan-kawan semua. Iya, setuju banget. Nah, yang berikutnya nih buat teman-teman yang masih takut keluar dari zona nyaman dan ngerasa stres ketika mencoba untuk keluar dari zona nyaman, berikut ini gue kasih tahu nih cara supaya bisa keluar dari zona nyaman agar kita berani dan gak stres ketika kita keluar dari zona nyaman. Nah, caranya tuh gampang banget loh. Kayak kita tuh harus tahu ternyata ada sebuah teori yang namanya eustress atau stres positif. Jadi hal ini dapat ditemukan ketika kita sedang berpidato di depan banyak orang yang awalnya kita stres dan takut, tapi karena kita terpaksa untuk ngelakuin pidato tersebut, akhirnya kita berani setelah kita latihan dan setelah kita mencoba untuk menulis naskah yang tepat untuk berpidato gitu, ya nggak sih? Iya, ya bener Mm-mm. banget. Jadi Tapi dengan Mm-mm. ya Cit. Iya, lanjut. Mm-mm. Jadi kita itu sebenarnya Steri baru tahu sih soal eustress ini. Mm-mm. Citrus juga baru tahu atau udah lama nih taunya nih. Iya, gue juga baru tahu banget setelah gue baca artikel yang biasa gue cari-cari di internet gitu kan. Karena ternyata eustress ini tuh permasalahan ternyata eustress ini mampu membuat kita melihat suatu permasalahan dari sudut pandang yang lebih positif gitu. Betul. Dan menurut gue ini relate banget sama buku-buku yang dulu pernah gue baca ya. Salah satunya tuh buku yang dadakan itu loh, apa sih? Oh ya, oke, gue ingat. Judul bukunya tuh The Power of Kepepet gitu. Jadi kayak ketika kita kepepet nih, ketika kayak kita harus ngelakuin ini mau gak mau gitu ya. Mm-mm. Dan akhirnya kita jadi bisa ngelakuin, ya gak sih Steri? Oh iya. Jadi kayak kita tuh dipaksa tapi bisa ujung-ujungnya gitu ya. Betul banget. Kayak mungkin I see. sistem kebut semalam tuh yang biasa dilakuin sama anak-anak Iya. kuliah atau anak sekolah juga termasuk tuh Steri sih dari kayaknya. definisi eustress ini. Iya sih, setuju. Nah, itu yang kedua tuh cara untuk keluar dari zona nyaman. Yang berikutnya apa nih Steri? Lu pasti tahu kan, ya gak sih? Yang berikutnya kalian pada penasaran gak sih? Steri pengen lihat suara dulu nih, cek ombak dulu nih di event chat. Pada pengen tahu nggak kalian yang ketiga? Boleh. Kalau nggak mau ngambek nih Steri nih. Mau nggak? Ngambek nggak tuh? Zain mau, Aca mau, Wisru mau. Ya udah, kasih tahu deh. Jadi yang ketiga. Tadi kan Apa Steri tuh? udah jelasin kan soal rasa takut sama cemas yang mungkin kalian bakal hadapin kalau misalnya kalian pengen keluar dari zona nyaman kalian. Nah, sebenarnya itu tuh wajar teman-teman. Perasaan ini tuh kadang muncul
Dan kita tuh bisa menguranginya dengan persiapan-persiapan yang sudah kita siapin dengan matang nih. Contohnya, kita tuh mungkin nih Steri ambil contoh Aca. Aca ini dari namanya kayaknya pemalu sih. Nah, misalnya Aca tuh diminta buat berpidato di depan umum, mungkin di sekolah atau di kampusnya gitu kan. Nah, ini pasti tentu bikin kayak dia tuh mungkin harus keluar dari zona nyaman dia kan, karena dia basicnya adalah orang yang pemalu. Sedangkan dia disuruh pidato di depan orang, di depan muka umum, di depan khalayak banyak. Pasti si Aca ngerasa kayak cemas atau mungkin takut bakal ngerasa nggak lancar gitu kan. Nah, cara mungkin Aca buat ngatasin rasa takut dan cemas itu, Aca tuh bisa ngelakuin persiapan, misalnya kayak latihan memahami teks pidato tersebut, bisa juga latihan di depan cermin meskipun kayak mungkin dikira orang stres ngomong sendiri, nggak apa-apa. Nah, terus bisa juga ajak temen dengerin gue pidato dong, tolong cek gue dong bener kurangnya di mana, kayak gitu bisa juga nih, Ca. Nah, intinya teman-teman semua, semakin besar persiapan kita, maka kemungkinan berhasilnya itu bakal semakin besar juga, dan juga rasa takutnya bakal semakin berkurang. Sama aja ketika lo kayak ngerasa takut buat keluar dari zona nyaman, tapi persiapan yang matang tadi akan membuat rasa cemasnya dan takut kita jadi berkurang gitu, Cit. Betul, setuju banget. Tapi berhubung gua kena Aca, kayaknya dia nggak bakal malu deh. Beda ya? Kayaknya dia bakal gas-gas aja sih. Kayak udahlah gas aja, gak usah latihan, gue udah bisa nih gitu kayak dia. Gila. Langsung ya 5 menit sebelum langsung maju aja gitu. Gak pakai Iya, nekat briefing lagi. kebetulan dia anaknya. Aduh. Nah, itu yang ketiga ya. Dan yang terakhir nih, kita wajib banget yang namanya menghargai diri sendiri. Karena ketika kita ingin keluar dari zona nyaman dan berhasil menghargai diri sendiri gitu ya, dengan sendiri kita pun mampu untuk membuat langkah-langkah kecil jadi langkah yang besar untuk bisa lebih semangat lagi keluar dari zona nyaman dan untuk bisa jadi lebih baik lagi ketika kita sudah berhasil keluar dari zona nyaman kita. Setuju. Wow, keren banget gak sih? Berarti love yourself itu yang utama pasti ya di sini ya poinnya ya. Jadi lu paham diri lu sendiri dulu, baru lo bisa melakukan hal yang lebih gitu kan, Cit ya. Betul, setuju banget. Nah, yang berikutnya nih kita pengen ngobrolin soal prosesnya nih, proses ketika kita menyesuaikan diri setelah berhasil keluar dari zona nyaman. Menarik banget gak sih, Steri? Proses ya. Iya betul, kayak manusia tuh kan perlu berproses ya dalam kehidupan untuk bisa belajar yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk bisa berhasil keluar dari zona nyaman seutuhnya gitu. Nah, proses ini penting untuk kita lakukan. Kenapa? Karena setiap manusia itu punya kemampuan yang berbeda-beda gitu kan. Kayak mungkin teman gua yang inisial W belakangnya R punya kemampuan lagi. dalam berkomunikasi gitu ya. Jadi kayak Kenal lagi Bapak. UI-nya tersebar di mana-mana gitu kebetulan. Jadi kayak jadi prosesnya tuh jadi gampang buat dia, tapi buat teman-teman yang mungkin punya skill public speaking-nya kurang ya harus pelan-pelan belajarnya gimana caranya Kalau yang kita tadi kan udah bisa satu gitu ya. sat gitu kan cepet banget tuh. Kalau kita yang mungkin masih belum bisa sat ya kita belajar dulu satnya gimana, setnya gimana. Ketika udah tahu baru deh bisa sat-setnya ya sih. Bener setuju. Dan yang paling penting, kita juga harus menentukan visi dan tujuan kita. Kita pengen dapetin apa sih setelah kita keluar dari zona nyaman ini gitu. Kalau temen gue sih yang inisial W itu dia nggak pengen keluar dari zona nyaman dia. Soalnya dia udah happy di dalamnya kebetulan. Untungnya banyak banget soalnya. Rame, hehehe. Oke. Cukup. Kalau menurut Terry nih, zona nyaman itu tuh bikin kita ketergantungan gak sih? Parah. Itu minusnya dari kita selalu stay di zona nyaman tersebut sih, Cit. Jadi ya kita bakal ngerasa ketergantungan tadi. Kita emang nggak bisa memungkiri ya, kita tuh makhluk sosial ya nggak sih, yang katanya saling membutuhkan satu sama lain. Tapi kalau misalnya kita udah terbiasa nih, udah kayak nerima bantuan dari orang lain terus, kayak sama-sama orang lain terus, dan kalau misalnya itu udah di tahap yang udah over, itu yang bahaya. Kenapa sih, Steri? Iya, jadinya kita menjadi orang yang dependen, kayak apa-apa harus sama orang. Kan
tidak baik seperti itu. Kalau misalnya Iya, orang betul hilang, betul. kita mau kemana? Ya, Iya, mojok, setuju mojok banget. di Mhm mhm. pojokan menangis. Iya iya. Makanya temen gue yang inisial W-nya tuh punya banyak gitu. Jadi dia kayak kehilangan satu, bisa bergantung sama yang lain gitu Bener bener kebetulan, bener mhm. bener. Emang keren banget sih temen gue yang inisial W ini, heeh. Setuju setuju. Nggak, kalian nggak ada yang tahu sih pasti, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Iya nggak sih? Nggak ada yang tahu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang Rahasia ini nyebut semua tahu, iya rahasia negara rahasia. nih. Rahasia negara nggak boleh. So, mungkin, buat teman-teman yang, udah tahu orangnya siapa, gimana kalau kita break dulu biar orangnya nggak kena mental ya? Iya, biar dia merenung kali ya. Boleh boleh. So, yang berikutnya ada lagu apa nih, Steri? Berikutnya ada lagu Mhm. lagu apaan, Cit? Bentar dulu, Cit. Ada lagu requestan dari Grey nih. Judul lagunya Masa Depan. Penyanyi itu ada Aditya gitu. Terus dia titip salam kayak gini. Buat yang lagi stuck, yuk lari bareng-bareng. Lu nggak sendirian kok. Asik tuh. Buat siapa Asik. sih ini Grey? Boleh nih. Buat Sama BXG siapa? Squad semua. Sama siapa Buat kalau BXG nggak Squad. sendirian? Waduh, 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 Sama sulit, siapa sulit, tuh? sulit. BTW buat teman-teman semua tetap stay tune dan buat sound manager kita langsung aja diputar lagunya dan enjoy. Coy.
no cupdates. Anything she needs, she can call me. Don't worry about it, that's my seed, no, that's all me. Just know if you cross her, then you cross me. Burn Xget Community. Got it. It's only you, but you know that it's real. So why would you fight and try to deny the real? Tune and play with us. I don't care, but I got one thing right. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. Halo BXG Squad, halo. Yo, jadi tadi kita udah denger lagu requestan BXG Squad kita namanya Grey nih. Yang tadi judulnya ada Masa Depan dari Teddy Aditya. Yang katanya, keren yuk banget. lari bareng-bareng, lu gak sendirian kok. Oke, baik. Siap. Buat siapa tuh Grace ya? Iya. Seru banget ya. Lagu barusan tuh kayak ngingetin kita untuk bisa maju melangkah lebih pasti lagi untuk bisa keluar dari zona nyaman ya nggak sih, Steri? Setuju nggak? Betul. Cocok sih sama tema kita hari ini ya nggak sih, Cid? Iya, setuju banget. Nah, berikutnya kita bakal ngomongin apa nih, Steri? Kasih tau dong ke BSG Squad semua. Kita bakal ngomongin apa ya? Kayak hal-hal apa aja yang bisa ngebuat kita itu nggak bisa keluar dari zona nyaman kita, Cid. Mungkin kalian Wah, pada nggak gimana sadar tuh? tiba-tiba kayak aku udah ada di zona nyaman nih, kayak nggak bisa keluar. Mungkin secara nggak sadar kalian ngerasain itu, tapi ya itu terjadi teman-teman. Apa aja sih, Cid? Nah, yang gua tahu nih ya, Steri, Mm-mm. pemicu atau penyebab kenapa kita nggak bisa keluar dari zona nyaman tuh yang pertama kita takut kehilangan gitu. Asik Kayak kehilangan apa nih? contohnya. Kita punya keinginan untuk misalkan kita udah kerja gitu kan. Kita udah punya gaji tuh bulanan misalkan UMR gitu. UMR Jakarta lah anggap gitu kan. Iya. And then kita juga udah punya rumah, udah punya mobil gitu. Tapi kita punya keinginan yang terdalam untuk bikin dan punya usaha sendiri gitu. Entah itu Mm-mm. jualan makanan atau mungkin buka online shop dan lain sebagainya gitu ya. Cuman karena kita nggak punya modal, akhirnya kita harus nyari modal kan gitu. Iya Nah, benar. salah satu opsi untuk nyari modal tuh biasanya adalah ngejual barang yang kita punya kayak Untuk mobil dijadiin gitu modal atau gitu ya. betul banget. Hmm. Dan kalau misalkan kita takut kehilangan mobil atau rumah kita gitu, atau takut menjaminkan mobil atau rumah kita untuk bisa dapat pinjaman dari bank gitu ya. Pada akhirnya kita jadi ya nggak bisa keluar dari zona nyaman tersebut dan nggak bisa meniti karir kesuksesan kita di dalam berbisnis gitu, Benar, contohnya yang benar. pertama. Berarti sama aja kayak orang yang tadi itu dia kayak takut buat ngambil resiko nggak sih, Cid? Iya, betul Jadi dia banget. mikir, aduh kayaknya aku nggak bisa deh gitu, nggak berani gitu. Ketika kita udah di zona nyaman gitu ya, kita jadi takut menghadapi resikonya gagal gitu. Kita semua tuh pasti takut gagal nggak sih? Cuman Betul. orang yang berani doang yang mau keluar dari zona nyaman dia dan ngambil resiko untuk menghadapi kegagalan yang mungkin terjadi yang belum tentu juga bakal gagal sebenarnya ya nggak sih? Kita nggak ada yang tahu, we never know guys. At least Betul, coba aja setuju dulu. banget. Coba aja dulu Betul, gitu. betul. Coba aja dulu ngomong ke doi gue suka sama lu, tahu-tahu doi Paling kayak di main blok. lain. Cid. Sakit. Busuk banget kan. Ada tuh gila. temen gue yang begitu tuh kebetulan. Aduh. Iya. Aduh, kita mengheningkan cipta dulu deh untuk temannya Citrus tadi agak sedih sih nasib dia. Iya, betul. Kasian banget. Nah, yang berikutnya nih Steri dan teman-teman semua. Ternyata kita juga harus menghilangkan sebagian tanggung jawab kita untuk bisa keluar dari zona nyaman gitu. Kenapa? Karena contohnya kayak berbisnis tadi gitu ya. Menurut gue ketika kita udah berbisnis gitu, kita tuh mostly full time kita tuh di bisnis tersebut gitu. Betul, Jadi kita setuju. bakal kehilangan tanggung jawab untuk memberikan waktu dan perhatian ke keluarga kita sendiri. Itu juga harus diperhatiin sih. Gimana caranya kita keluar dari zona nyaman tapi kita juga bisa balance gitu, stabil gitu.
keadaan Harus keluarga kita pintar-pintar gitu. bagi-bagi waktu lagi itu ya, Cit ya. Kapan Mhm, harus betul. ngurusin bisnis, kapan harus fokus ke keluarga, orang terdekat, lah gitu deh. Iya, setuju banget. Fokus ke doi kapan, fokus ke bisnis kapan gitu Bener ya bener sih. bener bener. Nah, yang menarik di segmen ketiga kali ini ya, Steri, kita nih, gua atau lu tuh ya, Mhm. bakal ceritain tentang, cerita kita soal keluar dari zona nyaman. Kalau lu sendiri lu punya nggak sih cerita tersebut gitu? Tapi sebelum Steri ceritain yang Steri nih, tadi tuh Steri Mhm, di-tag sama Zain Hanan ini. Jadi dia mungkin ada spill sedikit soal soal cerita dia. Steri bacain ya. Katanya gini, boleh boleh boleh. kebergantungan list tugas dikasih temen tiba-tiba lulus masuk kuliah riwes sendiri. Fix zona nyamannya hilang. Nah tuh, siapa nih yang kayak gini nih? Iya iya, terpaksa Dia harus keluar dari zona nyaman karena tuntutan orang di luar dari diri kita ya sih? bener, bahaya sih kayak gini. Nah, jadi kalau Iya. cerita Steri sendiri, Mhm. ini bakal lebih ke perihal hati ya. Ya elah, perihal hati gitu. Widih, gimana Agak tuh? agak berat ya bahasannya. Jadi Boleh boleh boleh. jadi Mhm teman-teman semua, dulu tuh kayak Steri punya orang terdekat gitu ya. Buat teman-teman mungkin doi yang lah ya? tahu Steri, iya gitu-gitulah. Mungkin Steri, kalian tahu Steri suka main Valorant gitu kan. Nah, Mhm. Steri dulu sukanya main sama nih orang nih, misalnya sebut aja namanya Toyo gitu, Sutoyo kan. Si Toyo ini apa ya, bisa dibilang jago, kayak seru aja gitu main sama dia kan, kayak dia ngerti, bisa ngajarin Steri gitu-gitulah. Dan Steri zona nyamannya di dia kayak gitu. Kayak mau Mhm mau mhm. main apa-apa pasti Toyo main yuk, main yuk kayak gitu mulu kan. Jadi selalu ke dia. Nah, someday Mhm. ujuk-ujuk nih di bocah hilang kayak gitu kan. Ya, Ghosting ya anaknya ya? iya, Steri yang biasanya main sama dia jadi kayak ngerasa beda. Biasanya aku diajarin sama dia, kayak main sama dia, tiba-tiba nggak ada, kita kan jadi kayak ngerasa apa ya, kayak ada yang kurang Kehilangan. gitu. Iya, kalau apa ya, minum teh nggak pakai gula kayak gitu kira-kira. Apa nih? Apa nih? Bisa bisa bisa. Terus Ya terus? ya. Ya, tapi itu tadi Steri coba kan buat keluar dari zona nyaman itu kan. Steri Mhm mhm. perlahan cari hal yang baru, cari teman baru tuh di server-server banyak gitu kan yang main Valorant juga. Dan akhirnya Steri bisa survive kok tanpa dia gitu. Bisa bisa main meskipun yang gak jago-jago banget ya, tapi ya udahlah ya. Buat have fun Iya juga iya. gitu sih. Betul betul. Jadi Wah itu jangan seru-seru banget. ketergantungan guys, nggak boleh. Nanti kalian yang sakit sendiri, serius deh. Tidak baik Betul dicoba. betul. Setuju banget tuh, Kalau setuju cerita banget. Citrus gimana nih? Pernah nggak di ghosting? Maksudnya ini Pernah nggak, berhasil keluar dari zona nyaman gitu ya? iya gitu. Betul betul. Kalau gue dulu, kebetulan, ini soal relationship sih. Jadi gue pernah nih punya pasangan yang dia tuh needy dan clingy banget, sementara gue kebalikan dari dia gitu kan. Oke. And then setelah ngejalanin kurang lebih setahun gitu ya, gue jadi ikutan needy dan clingy gitu. Tapi karena hubungannya nggak berlanjut, akhirnya, rasa ketergantungan gue yang ke dia tuh harus gue, mmm, pindahin ke yang lain, ke orang lain gitu. Cuman karena gue tahu itu buruk buat gue gitu ya, jadi orang yang needy dan clingy itu menurut gue buruk buat gue gitu. Jadi akhirnya gue pelan-pelan, perlahan untuk nggak needy dan clingy lagi dan pada akhirnya gue bisa gitu. Itu sih Alhamdulillah. pelan-pelan. Itu tadi, jangan bergantung tadi kan, Cit. Tidak Iya boleh. betul banget, nggak boleh nggak boleh. Nggak Kalau boleh. bisa dihindari lah gitu ya. Mhm. Kayak ini cerita dikit deh, dikit aja Apaan gitu. tuh apaan tuh? Kayak dulu tuh ya, gue sama mantan gue tuh kayak almost every time, every day, everywhere kalau nggak video call pasti teleponan gitu. Itu gila banget sih Twenty hubungannya, 24 hours per honestly. seven kalau kata anak-anak sekarang tuh ya. Betul betul, di manapun, di jalan, di kampus, wah literally di Gila, manapun deh ya, untung nggak every day. di WC berak gitu kan. Teleponan kan nggak lucu. Jangan sampai, jangan ya guys ya. Pernah kebetulan. As no comment dah, Teri dah. No comment ya. No comment. Ya gitulah dulu masa-masa bucin ya, masa lalu gitu Iya. ya. Semoga tidak terjadi lagi ya ke depannya, amin Mhm. amin. Yang penting So, tuh put eee yourself first sih teman-teman. iya Pikirin betul, diri kalian dulu. utamakan diri sendiri, tapi jangan terlalu egois juga, nggak mikirin Betul. orang di sekitar, banget. Balik lagi ke balance So tadi kan harus seimbang.
Iya, betul banget. So, yang berikutnya kita bakal muterin lagu dulu untuk bikin, suasananya jadi lebih chill and, rileks gitu kan. Asik. Nah, kali ini ada requestan lagu dari teman kita, dari Nope, dia, request lagu judulnya All My Friend. Terus dia titip salam untuk temen-temen gue yang udah nemenin gue dari SMP sampai lulus, jaga kesehatan kalian ya di kampung sana. Kita nggak bisa puas-puasin, usil usil bareng lagi pas taraweh, atau nyuri buah-buahan ke orang yang pelit, atau mungkin kita nggak bisa lebaran bareng-bareng lagi di kampung halaman gitu ya. Cuman, gue pengen kita bisa keluar dari zona nyaman dan nggak jadi beban orang tua lagi. Terima kasih. Betul. Oke. Ih, sedih deh Nah, kalau nginget itu masa-masa kayak gitu ya. Nyuri buah, usil traweh, gila-gila. itu kegiatan-kegiatan seru yang biasa dilakuin di bulan-bulan Ramadan ya sih. Iya. Yuk, tunggu apa So, lagi? kalau gitu langsung aja silakan, buat kita diputar lagunya dan buat BSG Squad semua, stay tune and Enjoy. yoi.
Yo, BXG Squad. Mana suaranya nih? Welcome back with Welcome. us ya. Yo, with Di Citrus and Ramal. Steri. Betul banget, di Ramal Radio Malam. Only Malam. on BSG Community. Gokil, keren. Nah, tadi Cit Oh, kita udah denger requestan lagu dari BXG Squad kita yang asik banget tentunya. seru Yang banget. bikin vibes-nya jadi chill-chill gitu ya. Betul, hype-nya tuh jadi kerasa banget gitu, kayak seneng Bener. banget gitu, vibes-nya tuh kayak bersemangat gitu ya nggak sih? Nggak jadi ngantuk lagi nih habis kenyangan, nggak jadi. Setuju. Nah, di segmen terakhir ini kita bakal ngomongin apa nih, Steri? Nah, tadi kita udah bahas soal pemicu apa aja nih yang bikin kita nggak bisa keluar dari zona nyaman itu kan. Sekarang kita tuh bakal bahas dampak-dampak negatif apa aja yang kalau kita terus-terusan berada di zona nyaman tersebut, Cit. Betul Gitu. banget. Ini dampak ketika kita nggak keluar dari zona nyaman ya nggak sih? Betul. Apa aja Ada apa tadi? ya tuh, Steri? Ada banyak sebenarnya. Jadi kalian jangan terus-terusan di zona nyaman ya, teman-teman. Saya sebutin nih banyak nih. Ada 100 list sih bercanda. Ntar kemalaman. Jadi sahur kalian. Oke. Jadi yang pertama tuh Waduh. teman-teman, kalian jadi nggak bisa berkembang. Kita tahu Wah, lah ya gimana kan. tuh maksudnya? Kita tahu lah kita tuh pasti harus berkembang. Kita harus upgrade diri kita sendiri dari misalnya kalian ningkatin soft skill kalian atau hard skill atau mungkin relasi ke orang-orang yang kayak yang depannya W belakangnya R itu meningkatkan relasi ya dan yang lain. Jadi Betul. kalau misalnya kita terus-terusan berada di zona nyaman tadi, itu tadi kita nggak bisa berkembang, nggak bisa ningkatin relasi. Itu bahayanya kalau misalnya terus-terusan di sana. Yang kedua nih, Cit, ada kecenderungan kita buat menjadi pribadi yang emosional. Jadi mau apa-apa marah, ini dikit ngambek, kan nggak baik. Iya betul, kayak kita dihadapkan ke sesuatu yang nggak sesuai sama kita jadi cenderung marah dan emosi gitu. Kayak contoh nih, biasanya kita makan bubur yang nggak diaduk gitu misalkan. Terus Ada tiba-tiba temen. orang yang jual buburnya udah ngaduk duluan buburnya Iya, gitu, kayak dia kita jadi bantu kesel buat dan emosi ngadukin. gitu kan. Iya. Apaan sih om gitu kan, ngapain diaduk kayak gitu. Kok om sih Iya, mamang gue ya? sukanya makannya nggak diaduk, kenapa malah diaduk gitu kan, jadi Kenapa nih? marah, jadi emosi. Iya nggak sih? Gak boleh itu ya. Betul. Terus yang ketiga Yang tuh, Cit, berikutnya apa tuh? ada kebosanan. Jadi terusan tadi Gimana berada tuh di zona maksudnya? nyaman, kalian bakal kayak ngerasa hidup kan tuh flat-flat aja. Kayak hari ini ngejalanin ini lagi, ketemu sama orang ini lagi, besoknya sama lagi, kayak gitu tuh kan pasti bakal bosan. Terutama kalau misalnya kalian tuh orang yang suka explore sesuatu yang baru, kalian pasti bakal ngerasa ada yang kurang nih kalau misalnya aku nggak cari-cari hal yang baru kayak gitu, teman-teman. Iya betul. Jadi hidup tuh kurang bermakna gitu ya, karena nggak ada Betul. tantangan baru yang bisa kita selesaikan ya nggak sih? Mm-mm. Nah yang berikutnya ini ada ketidakpuasan dalam kehidupan gitu. Maksudnya gimana gitu kan? Kayak ketika kita ada di zona nyaman, kita jadi kurang untuk mengeksplor hal baru dan akhirnya kita pun kurang nemuin value-value baru dalam hidup kita yang ternyata kita suka, kita bisa dan kita bisa nyaman lagi sama hal tersebut gitu ya nggak sih? Iya, benar. Kita kurang dapat value-nya tadi, kurang dapat feel-nya ya, Cit ya. Iya betul setuju banget. Jadi kayak ya sekolah lagi, kuliah lagi. Padahal kan kayak di sekolah tuh kita bisa mengeksplor sekolah kita, kayak kita ikut organisasi atau kita ikut kegiatan olahraga dan lain sebagainya ya nggak sih? Betul. Ada Nah, lagi yang nggak, berikutnya Cit? apa tuh? Ada dong. Dari Yang Steri terakhir aja kali ya. itu boleh. Dari Steri ya. Kasih tahu. Nah, yang terakhir nih. Tapi kayaknya masih banyak, tapi kita sebutin yang terakhir aja ya. Nah, ada kehilangan Boleh. berbagai kesempatan. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau keluar dari zona nyaman tadi, kalian tuh bakal apa ya, sama aja ngebentuk barrier dalam diri kalian. Jadi kayak nggak mau ngeliat peluang yang ada di depan kalian kayak gitu kan. Nah, itu yang bakal kalian apa ya, kalian kurang dapetin pas kalian pengen gimana ya ngomongnya ya, Keluar dari zona intinya nyaman. jadi misalnya kalau
misalnya kalian tuh pinter sebenarnya di olahraga misalnya kan. Tapi karena kalian tadi tetap aja berada di zona nyaman kalian tuh nggak bisa lihat ada peluang nyoba kalau kalian bisa gitu ya. jadi, iya benar, untuk nyoba hal tersebut. Itu guys. Kayak Jadi bahaya misalnya nih banget. kita ngelihat orang tuh kita ngelihat orang main basket gitu kan. Ternyata kita suka nih ngelihat orang main basket gitu. Tapi karena kita takut yang tadinya kita misalkan olahraga badminton gitu. Tapi karena kita takut untuk nyoba hal di luar dari kemampuan kita gitu. Kayak kita mampunya main badminton gitu. Tapi kita ngelihat orang main basket tertarik tapi cuman kita takut gitu ya nggak nyoba gitu ya. Akhirnya kita nggak bakal bisa dapetin kesempatan untuk bisa nyobain hal tersebut gitu. Padahal kan Betul. seru banget kali ya kalau ngelakuin Iya, dua-duanya sekaligus. iya. Kayak Apalagi main ngeliat basket koko iya. ganteng, koko ganteng yang bisa main basket kan ya gimana ya? Agak bikin mata kita jadi cerah gitu. Betul, setuju banget. Atau mungkin bisa keduanya sekaligus gitu kan, main badminton Betul. iya, main basket iya gitu kan. Kalau main badminton kan misalkan cewek-cewek nih, bisa punya kesempatan ketemu sama cowok-cowok yang rotinya apa ya, Senin lihat koko badminton, Selasa lihat koko basket. Kenapa tidak? Why not gitu ya? Why not both gitu ya? betul, setuju banget ya. Kita itu harus mencari peluang di segala arah, teman-teman. Boleh boleh boleh, mumpung masih muda ya nggak sih, waktunya kita Iya, nge-explore gitu kan. Mhm. betul. Nah, Steri, itu kan tadi dampak negatif ketika kita tetap ada di zona nyaman. Nah, berikutnya, apa sih benefit ketika kita sudah berhasil keluar dari zona nyaman? Kalau menurut Steri, ada apa aja nih? Benefitnya pasti banyak ya. Kalau misalnya kita udah berani ini, udah ngilangin rasa takut kita udah berani maju ke depan, kita mau keluar dari zona nyaman pasti ada banyak banget. Yang pertama tuh Mhm, eh kita tuh bakal timbul perasaan buat meningkatkan value atau kayak kapasitas dalam diri kita. Jadi kita bisa apa gokil. ya? Kita reach out ke hal-hal yang lebih banyak, yang lebih peluang lebih besar tadi ya. Jadi Mhm, apa ya? Kita jadi punya perasaan buat meningkatin itu. Jadi kita bisa iya nambah betul banget. value dalam diri kita sendiri gitu, Cit. Gokil, gokil, keren banget. Yang tadinya mungkin kita cuman bisa main game doang gitu, main game PUBG gitu. Terus kita nyoba main game Dota gitu, akhirnya kita malah bisa juga dan akhirnya kita jadi bangga dan senang. Oh, gue bisa juga ya ternyata main Dota gitu ya nggak sih? Bener banget, heeh. Mhm, mhm. Nah, yang Yang kedua berikutnya apalagi, Cit? itu yang berikutnya itu memperluas jaringan dan relasi. Maksudnya gimana sih? Ketika kita berhasil keluar dari zona nyaman, pastinya nih kita bakal ketemu orang baru, berteman sama orang baru, dan akhirnya akrab sama orang baru. Nah, ini menarik banget kan Yoi. manfaat dari keluar dari zona nyaman yang ini gitu kan. Betul Nextnya, betul Steri, betul. silakan. Yang next-nya itu ada benefit yang ketiga, itu kita tuh bisa lebih kenal sama siapa sih, aku tuh sebenarnya siapa sih, kayak gitu. Jadi kita jadi tahu, misalnya Betul. kita yang awalnya tahu kita cuma bisa badminton tadi doang, pas kita Mhm. nyoba basket, bisa, ternyata aku bisa loh dua-duanya gitu. Aku bisa menemuin hal positif dari diri aku sendiri kayak gitu. Iya, Gitu. iya, kemampuan kita yang tadinya belum kita gali, tapi karena kita keluar dari zona nyaman, akhirnya kita nemuin kemampuan yang baru tersebut, ya nggak sih? Oh, Betul, betul betul. betul betul. Nah, yang berikutnya itu kita jadi lebih percaya diri gitu kan. Kenapa? Karena ketika kita udah keluar dari zona nyaman plus kita bisa ngelakuin hal baru di luar dari zona nyaman kita akhirnya ngerasa, wah ternyata gue tuh orang yang berhasil sukses untuk nyobain hal baru loh. Kayak ada kebanggaan tersendiri gak sih ketika berhasil ngelakuin di luar dari zona nyaman kita? Bener gak Steri? Lebih pede gitu, bener bener bener. Kalian Mhm, pasti mhm. bakal ngerasain sih. Penting coba aja dulu keluar dari zona nyaman yuk. Bareng-bareng yuk. Iya, boleh yuk. Iya. Setuju, setuju guys. Nah, yang terakhir nih Steri, menurut gua yang terakhir itu bisa bikin kita jadi lebih tangguh. Kenapa? Karena untuk bisa keluar dari zona nyaman itu tadi yang di awal gitu. Kayak kita harus berani gitu, kita harus ngambil resiko, kita harus mencoba, latihan, berusaha gitu. Dan dengan ngelakuin hal tersebut, pada akhirnya kita jadi lebih hebat, lebih tangguh dan lebih kuat lagi ya nggak sih? Yoi, lebih satset. Dapat ghosting, Nggak boleh. nggak boleh ya? Nggak boleh. Sorry, sorry, itu barusan gue nge-cosplay temen gue Oh pakai iya iya inisial iya. gue. Tadi gue baca ya di ini ya, di event chat ya. Ada siapa sih yang ngetik nggak boleh kayak gitu. Parah banget kalian.
Oke, karena kita udah di penghujung acara ya, Steri, kita mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan Oh gak cuma iya. teman-teman aja yang hadir nih ya, Steri. Ada juga Siapa nih tuh? partner server yang udah meramaikan acara kita pada malam hari ini. Di antaranya ada dari server Ruang Belajar, ada dari Calvary, ada dari Rap Gang, Mm-mm. Publix, Tanjung Scholarship, dan teman-teman semua yang sudah meramaikan acara kita pada malam hari ini pastinya ya gak sih, Gila Terry? mantap banget. Berarti nih BXG udah keluar dari zona nyaman ya karena menjalin relasi dengan banyak partnership ya, bener gak sih? Betul, setuju banget. Walau gua nggak tahu yang inisial W bayar berapa tuh untuk bisa Iya. Oke. lanjut, Oke, lanjut, lanjut. BXG Squad, sebelum kita Hmm? berdua pamitan nih, saya mau ngasih Hmm? tahu kalau Brand X God Community lagi ngadain event Parade Gaming Spesial Ramadan. Nah, di mana Brand X God Community ini bakal ngadain event gaming selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Nah, event-event itu ada banyak banget loh teman-teman. Yang pertama ada Scrim MLBB Ngabuburit 1, yang kedua ada Mini Scrim MLBB Volume 12, yang ketiga ada PUBG Mobile Fest Tour Volume 1, yang keempat ada Brand X God Community Cup Volume 8, yang kelima ada Brand X God Community MLBB Ladies Cup Season 1, yang keenam ada 1 vs 1 MLBB Classic Mode. Nah, teman-teman tunggu apa lagi nih? Jangan lupa untuk daftarin diri kalian, or kalian boleh ajak teman-teman atau tim kalian buat gabung ke event ini. Nah, jadi misalnya teman-teman yang tertarik, boleh banget nih lihat di text channel ada namanya BXG Special Ramadan ya, Cit ya? Bener nggak? Kalian boleh scroll Setuju tuh. banget. Karena Siapa yang di tertarik? event-event tersebut ya, di turnamen tersebut hadiahnya banyak banget dan kalian berpeluang mendapatkan HP baru kalau misalkan menang turnamennya ya sih. Yeay, bisa main Genshin Impact di HP. Yeay. Betul, beli HP iPhone 13 gitu kan, lumayan tuh. Boleh. Agak bangkrut ya ownernya ya. Kasihan. Ya kita doakan ownernya banyak rezeki jadi bisa Iya, lebih banyak lagi amin ya Allah. ngadain turnamen dengan hadiah yang lebih banyak lagi juga gitu ya gak sih? Bener-bener si Pandan mau chat time katanya. Kasih nggak nih chat time nih? Gimana Whisper? Dia Waduh. mau chat time. Ya udah kalau gitu udah waktunya kita berdua pamit ya teman-teman semua. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Gua sih terus pamit undur diri dan Terry Ice pamit juga. Terima kasih banyak semuanya. bye bye. Bye. Dadah. Thank you semuanya. Lup. Selamat istirahat.